Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our second podcast. I am Aulia Adelia, and today I'm not alone. I'm with three of my friends, Al, April, and Agifan, who will be having a casual conversation about school of thought on education philosophy. Hello friends. Hello. Waalaikumsalam. Hello everyone, my name is Ahmad Al-Ghazali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priya Zara Nabila. Halo, perkenalkan nama saya Gofan Henry Sumani dan mari kita ngobrol. Oke, sebelum serius, saya punya tebakan cepat. Kalau aliran pendidikan itu makanan, kalian pilih apa? Kalau saya sih ya pilihnya nasi uduk, soalnya banyak unsur-unsurnya kayak nilai. Kalau saya mie instan, karena mie instan itu gampang diperhatikan dan praktis. Oke, lucu juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke idealisme. Al, kamu bisa jelasin lebih jauh gak apa sih idealisme itu? Tentu. Jadi idealisme itu adalah menempatkan ide, nilai dan jiwa sebagai pusat realitas. Dalam pendidikan artinya tujuan utama adalah pembentukan karakter, moral dan penanaman nilai-nilai luhur. Tokoh klasiknya Plato. Di praktik ini berarti pendidikan menekankan pelajaran yang membangun akhlak, etika, dan kebijaksanaan. Nah, kalau ditarik ke praktik, idealisme biasanya mendorong guru untuk menanamkan nilai lewat pelajaran. Misalnya, di kelas, guru nggak cuma kasih kita materi tentang akademik maupun non-akademik, tapi juga kasih kita teladan sikap, membimbing diskusi tentang etika, atau mendorong siswa menulis refleksi tentang pengalaman hidup mereka. Nah, untuk tambahannya, idealisme itu percaya bahwa pendidikan itu memiliki tujuan yang sangat tinggi. Bukan sekedar bikin siswa itu menjadi orang yang dapat pekerjaan, melainkan menjadikan siswa itu menjadi manusia yang bermartabat. Nah, kelebihannya itu siswa bisa menjadi manusia memiliki pegangan hidup dan moral, tapi kekurangannya itu kadang terlalu abstrak sehingga tujuannya itu tidak langsung nyambung ke praktis keterampilannya. Contoh di Indonesia, penerapan idealisme terlihat dalam pendidikan Pancasila dan budi pekerti. Guru mengajak siswa-siswa untuk memahami nilai-nilai yang gak lekang waktu, kayak contoh kayak kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita ke realisme. Agifan, kamu bisa jelasin lebih detail gak apa sih realisme itu? Nah, realisme itu menekankan juga bahwa dunia nyata itu bisa dipelajari dari pengalaman, observasi, dan fakta. Nah, jadi pendidikan berbasis realisme fokus pada sains, teknologi, dan ilmu yang teruji pada prakteknya. Nah, Aristoteles adalah salah satu tokoh besarnya. Praktiknya itu biasa seperti banyak yang menggunakan laboratorium, praktikum, atau field trip. Penilaian berbasis bukti seperti laporan eksperimen. Nah, kelebihannya jelas, siswa belajar cara berpikir kritis, logis, dan ilmiah. Mereka terbiasa menguji kebenaran, bukan asal percaya. Tapi sisi lemahnya, kalau terlalu fokus pada fakta, aspek nilai, moral, dan spiritual bisa agak terabaikan. Contoh sekarang, kurikulum Indonesia mulai menekankan literasi sains, kemampuan numerasi, dan problem solving. Itu sangat sesuai dengan semangat realisme karena mendorong siswa belajar lewat pengalaman nyata. Nah, yang ketiga itu ada pragmatisme. April, coba jelasin lebih mendalam apa sih pragmatisme itu? Nah, kalau pragmatisme ini alirannya John Dewey. Intinya, pendidikan itu bukan menghafal teori, tetapi latihan untuk memecahkan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Belajar sambil melakukan atau istilahnya learning by learning. Nah, betul sekali. Dan dalam praktiknya, ini cocok sekali dengan model project based learning.
kampanye kecil tentang kebersihan kampus, bukan sekedar nulis esai tentang sampah. Jadi ada produk nyatanya. Adapun kelebihan dari pragmatisme yaitu adalah siswa menjadi aktif, kreatif, dan terlatih menghadapi persoalan yang nyata. Tapi ada juga tantangannya. Butuh waktu, fasilitas, dan kreativitas guru. Kalau gurunya kurang siap, kadang juga hasilnya nggak maksimal. Contoh konkretnya bisa kita lihat di kurikulum Merdeka, di mana siswa diberi proyek sesuai minat. Ada yang meneliti lingkungan, ada yang bikin karya seni, dan ada juga yang bikin aplikasi sederhana. Semua itu sejalan banget dengan pragmatisme. Nah, sekarang kita bahas aliran lain secara lebih dalam ya. Nah, teman-teman, apa aja sih aliran-aliran lain dalam filsafat pendidikan ini? Nah, salah satu aliran lainnya itu adalah materialisme. Nah, materialisme itu melihat pendidikan dari aspek fisik dan materi. Jadi orientasinya lebih ke keterampilan praktis, pekerjaan, dan dunia ekonomi. Cocok untuk pendidikan vokasi, SMK, atau pelatihan kerja. Nah, dia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu lulusan siap kerja, tetapi kelemahannya kadang nilai moral atau sisi kemanusiaan bisa terpinggirkan. Adapun aliran yang kedua yaitu eksistensialisme yang fokus pada kebebasan individu, pencarian identitas, dan kesadaran diri. Pendidikan diarahkan agar siswa mengenal dirinya sendiri, memilih jalan hidupnya, dan bertanggung jawab pada pilihannya. Contohnya seperti di kampus, ada mata kuliah atau program konseling yang mendorong mahasiswa merefleksikan dirinya tentang cita-cita dan potensi diri. Nah, ada juga aliran perennialisme dan esensialisme. Nah, perennialisme menekankan nilai-nilai abadi, biasanya lewat kajian karya besar atau great books. Tujuannya supaya siswa punya dasar pemikiran yang kuat. Sedangkan esensialisme lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dua aliran ini kelihatan jelas dalam sistem pendidikan dasar. Nah, ada juga yang namanya rekonstruktivisme. Rekonstruktivisme melihat pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Siswa diajak untuk kritis terhadap isu-isu masyarakat, seperti lingkungan, ketidakadilan, atau korupsi. Tujuannya supaya mereka jadi agen perubahan, misalnya dengan program kampus mengajar atau kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, yang kelima ini ada isu relevan dan integrasi. Gimana gabungan aliran ini di kurikulum Merdeka? Kalau saya sih pragmatisme cocok karena ada project based learning. Tetapi perlu idealisme untuk karakter dan realisme untuk ilmu dasar. Nah, ada juga metodenya hybrid. Ini ceramah untuk dasar dan proyek untuk keterampilan, refleksi untuk nilai juga. Nah, penilaiannya juga bisa gabungan, seperti tes proyek dan observasi. Kuncinya mulai dari skala kecil dan konsisten. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Kesimpulannya, tiap aliran punya kekuatan sendiri. Kita harus fleksibel dalam menggabungkannya. Coba praktikkan satu ide dari tiap aliran dalam kelas kalian. Dan jangan lupa berbagi pengalaman. Terima kasih sudah mendengarkan. See you on the next episode. Bye-bye.